Setelah kemenangan mereka di Midway, pihak sekutu akhirnya melakukan ofensif pertama mereka. Kemenangan di Midway membuat semangat tentara sekutu menjadi semakin membara. Pada 7 Agustus 1942, sekutu mendarat di 3 pulau, yaitu Florida, Guadalcanal, dan Tulagi, yaitu di Kepulauan Solomon Selatan, tepatnya Guadalcanal. Serangan ini bertujuan untuk merebut pangkalan udara yang ada di sana, supaya bisa mengamankan logistik dan juga komunikasi ke Australia. Serangan dilakukan di laut, darat, dan udara. Pada saat itu di Guadalcanal, Jepang hanya ada beberapa ribu orang. Itu pun sebagian besar pekerja konstruksi. Ditambah lagi cuaca yang saat itu mendukung supaya sekutu tidak terdeteksi. Jadi dalam waktu singkat sekutu berhasil merebut lapangan terbang Jepang yang kemudian dinamai lapangan Henderson. Jepang pun tidak tinggal diam. Mereka berusaha berkali-kali merebut Guadalcanal kembali. Mereka pun melakukan serangan malam dan meraih pencapaian besar pada awalnya, meskipun banyak kehilangan. Akan tetapi, meskipun mendapat kemenangan, Jepang tidak menyerang lagi karena takut akan serangan balik. Keputusan ini berakibat fatal karena membuat sekutu bisa mengisi kembali kekuatan mereka. Dalam upaya mereka merebut kembali Guadalcanal, ada yang disebut dengan Tokyo Express, yaitu pengiriman tentara dan juga logistik untuk mengisi kekuatan militer. Pengirimannya dilakukan di malam hari dan sedikit demi sedikit. Peran lapangan Hendersonville ini sangatlah krusial. Amerika mempertahankan lapangan ini mati-matian. Karena jika dikuasai, maka jalur logistik dan komunikasi akan terputus. Perebutan lapangan Henderson adalah inti dari kampanye Guadalcanal. Mereka kelelahan karena kurang tidur. Meski mereka kekurangan makanan, serta logistik lainnya di bawah gempuran Jepang. Jepang berkali-kali mencoba merebut lapangan Henderson, akan tetapi menemui kegagalan, bahkan ada kondisi hampir semua pasukan musnah. Pada bulan Oktober, Jepang melancarkan serangan ke lapangan udara Henderson secara besar-besaran. Pada saat pasukan Jepang datang menyerbu, seorang marinir dengan gagah berani menembakkan senapan mesin ke arah pasukan Jepang, bahkan sampai mesinnya panas dan tangannya terbakar, dan saat kehabisan peluru dia mengambil pistol dan golok untuk mengambil amunisi. Setelah aksi John Bastillon, 1.000 tentara Jepang yang tewas bergelimpangan. Akan tetapi, yang terkonfirmasi secara resmi hanyalah 38 orang, karena yang lainnya diyakini tewas karena artileri. Berkat aksinya ini, dia mendapat Medal of Honor. Angkatan Udara Jepang membombardir Amerika sehingga hari itu disebut Dogot Sunday karena Amerika berlindung di lubang perlindungan seharian. Jepang berkali-kali gagal itu karena kesalahan taktik mereka, tidak terkoordinasi dengan baik, Meremehkan kekuatan Amerika dan bertarung dalam fanatisme buta. dan masalah logistik. Dalam hal logistik, kesulitan Jepang di Guadalcanal itu luar biasa. Mereka bahkan menyebutnya Pulau Kelaparan. Sekutu berada dalam posisi yang kuat dengan penempatan artileri dan senjata lainnya. Benar-benar menguras tenaga kedua pihak. Dalam pertempuran ini yang menjadi bahaya bukan hanya senjata api, akan tetapi juga kondisi alam. Kondisi Guadalcanal yang tropis membuat prajurit kelelahan, terserang malaria, dan sebagainya. Bahkan tentara Jepang lebih banyak yang tewas karena faktor non-tempur. Medan tempur yang merupakan daerah tropis membuat mereka terserang penyakit seperti malaria, medan perang yang berlumpur dan juga terjal. Membuat tenaga pasukan Jepang benar-benar terkuras. Saking brutalnya kampanye di Guadalcanal mereka, sampai mereka harus melakukan pertarungan jarak dekat. Jepang pun melakukan upaya terakhir pada November dengan sebuah pertempuran laut besar. Dalam pertempuran laut itu, Amerika dan Jepang kehilangan besar, meskipun akhirnya Amerika kembali menang, dan karena saking brutalnya konflik di Guadalcanal muncul nama Iron Bottom Sound karena banyak kapal dan pesawat yang tenggelam di sana. Pada pertempuran ini Amerika kehilangan beberapa perwira. Jepang pun menyadari bahwa mereka sudah tidak mampu merebut Guadalcanal kembali, dan Kaisar Hirohito memberi izin untuk menyerah. Akan tetapi kita semua pun tahu bahwa kata menyerah adalah hal yang sangat terlarang bagi Jepang. Evakuasi pun dilakukan setelah beberapa waktu. Meski ada perlawanan kecil Akapin, tetapi pada 9 Februari, operasi sukses dilaksanakan. Sampai akhir kampanye Amerika kehilangan lebih dari 7.000 tentara dan Jepang sekitar 20.000 orang. Kemenangan di Guadalcanal membuat sekutu semakin mantap dalam posisi ofensif, dan Jepang terus-menerus terdesak sepanjang sisa perang.